Kalau kamu pesan minuman yang harusnya nggak mengandung kayu manis, tapi baunya kayak kayu manis, jangan kamu cobain ya. Kemungkinan ada yang main-main dengan minumanmu dengan membubuhkan bahan yang enggak semestinya. Kayu manis sangat ampuh dalam menyamarkan bau dan rasa bahan-bahan lain. Jadi, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah jangan pernah tinggalkan minumanmu sendiri dan selalu cium baunya sebelum minum. Jika kamu mencium bau anjing basah yang kotor padahal di rumahmu nggak ada hewan peliharaan, kemungkinan kamu punya tamu tak diundang. Cek lotengmu, apa ada hewan pengerat, rakun, atau tupai di sana. Jika kamu temukan sisa-sisa aktivitas hewan-hewan itu di sana, jangan sok keren dan nyoba diberesin sendiri. Hubungi pengendali hama. Jika rumahmu tiba-tiba mulai bau kayak telur busuk, aku punya berita buruk untukmu. Mungkin ini kebocoran gas alam. Jadi sebaiknya minta keluargamu keluar. Gas alam sendiri nggak berbau, tapi pihak berwenang menambahkan bau mirip belerang agar lebih mudah terdeteksi jika ada kebocoran. Biarkan pintu dan jendela terbuka agar gas keluar. Hubungi perusahaan gas setempat untuk melaporkan masalah itu. Mereka bakal ngasih kamu petunjuk apa yang harus kamu lakukan berikutnya. Jika kamu cium bau ini pas air panas mengalir, mungkin ada bakteri belerang di air itu. Bakteri ini memakan materi organik yang membusuk dan mengeluarkan gas hidrogen sulfida dalam instalasi pipa. Hubungi tukang ledeng dan minta agar pasokan airmu ditutup serta kuras tangkinya untuk diisi lagi dengan air bersih. Kamu bangun karena mencium bau seafood. Enak nih. Tapi tunggu, akhir-akhir ini kamu kan nggak beli atau masak seafood. Bau amis mungkin pertanda perlengkapan listrik di rumahmu terlalu panas hingga melelehkan karet atau plastik isolatornya. Kemungkinan besar mesin cuci piring, mesin cuci, atau AC-mu. Jika masalah itu kamu cuekin dan bau itu kamu nikmati lebih lama, ini akan menimbulkan masalah serius bagimu, seperti kebakaran. Cium di dekat semua alat dalam rumahmu untuk mengidentifikasi sumber bau itu. Setelah kamu temukan sumber bau, hubungi tukang servis atau ganti jika mesin cuci piringmu sudah tua. Jika kamu percaya sumbernya adalah stop kontak atau saklar, matikan pemutus dayamu dan panggil tukang listrik untuk mengatasinya. Jika kamu cium bau roti bakar gosong, meskipun nggak ada yang memanggang roti karena kamu tinggal sendiri, ini mungkin masalah kabel listrik. Periksa stop kontak dinding dan semua kabel ekstensimu untuk mengecek apa alat-alat itu kepanasan. Buka kotak panel listrik. Jika ini sumber bau itu, hubungi tukang listrik untuk membantu. Jika air keran di rumahmu tiba-tiba berasa logam, kemungkinan kamu harus menyalakan instalasi pipa lamamu. Sepertinya, pipa berangsur larut ke dalam air hingga air mengandung zinc, zat besi, dan tembaga. Ini wajar jika kamu sudah memakai jaringan pipa itu selama bertahun-tahun. Tapi di rumah-rumah yang sangat tua, pipa bisa juga menyebabkan kandungan timbal yang berbahaya di airmu. Rasa logam juga bisa berarti airmu asam, dan air asam bisa mengikis instalasi pipa. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah tambahkan pelunak air atau filter penetral agar air yang akan kamu minum kembali ke kadar pH normal. Bau rautan pensil di air keran sangat eksotik, tapi ini terjadi jika aliran air vital melalui pipa plastik. Alasannya adalah antioksidan yang ditemukan dalam pipa itu. Jadi, cara menghilangkan bau itu cuma dengan memasang instalasi pipa baru. Kalau ada bau apek dari perapian yang nggak terpakai lagi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengecek apa peredam cerobong tertutup. Jika bagian ini tersenggol rapat, coba gosok dan bersihkan kotak apinya, yaitu area di dasar cerobong asap tempat api menyala dengan penyedot debu. Jika belum juga teratasi, kamu perlu menghubungi tukang sapu cerobong untuk mengurus cerobongmu. Mungkin di dalamnya juga ada air, jadi tenaga profesional bisa bantu kamu menyegelnya untuk selamanya. Apa air di rumahmu bau kayak kolam renang? Waduh, kemungkinan besar air itu penuh klorin. Klorin adalah bahan disinfektan yang dipakai orang di berbagai kota selama lebih dari seabad. Jadi, jika kamu memperoleh air dari PDAM, hal itu sangat wajar. Klorin bisa memusnahkan bakteri dan parasit, tapi aman bagi manusia, mamalia, dan burung jika dalam jumlah yang masuk akal. Jika kamu punya hewan peliharaan amfibi atau hewan air di rumah, pastikan hewan-hewan itu nggak minum air tersebut. Jika kamu ingin hilangkan bau itu, coba cari sistem filtrasi karbon untuk rumahmu. Apa rumahmu bau kayak loker gym?
Pertama, cek apa ada kaos kaki atau kaos penuh keringat tersembunyi di suatu tempat. Barang-barang ini suka ngumpet di kolong tempat tidur atau di belakang sofa. Kalau itu nggak berhasil, kemungkinan ada bakteri yang tumbuh dalam pemanas, ventilasi, dan sistem AC-mu. Musim-musim saat suhu berubah dan terjadi lebih banyak kondensasi daripada biasanya adalah saat sempurna bagi pertumbuhan bakteri. Kamu bisa coba pecahkan masalah ini dengan produk kebersihan khusus atau hubungi tenaga profesional untuk membantu. Lawan dari bau locker gym adalah aroma baru di rumah. Ini nggak masalah kalau kamu baru selesai mengecat dinding, membeli beberapa perabot, karpet, atau pasang lantai baru. Tapi jika bau itu sangat kuat atau bertahan setelah sekian lama, berarti ada sejumlah senyawa organik di udara. Senyawa ini nggak sehat kalau terhirup. Buka semua jendela dan nyalakan kipas angin agar udara bergerak setidaknya selama 1 jam. Ulangi terus hal ini sepanjang hari dengan jeda. Besok-besok kalau kamu mau renovasi rumah, pastikan melepas kemasan perabot kayu pres atau karpet baru dan biarkan semalaman di garasi. Semua zat berbahaya harus sudah menguap saat kamu membawa barang-barang barumu itu masuk. Jika aroma baru itu nggak mau hilang setelah sebulan, mintalah agar perabot itu ditukar. Kamu tak akan senang jika air yang keluar dari keran tiba-tiba bau amis, kecuali kalau kamu suka minum air danau. Seperti air danau, bau amis artinya ada bakteri di dalam jaringan pipa, dan ini bisa disebabkan oleh materi organik kayak daun-daun atau tanaman yang membusuk. Gak banyak yang bisa kamu lakukan dengan instalasi pipa internalmu, tapi kamu bisa coba mengontak penyedia airmu dan kasih tahu mereka masalah itu. Mengawasi kadar senyawa organik dalam air adalah tugas mereka. Saat kamu menyalakan pemanas setelah musim hangat berlalu dan tercium bau terbakar di rumah, tenang. Debu yang terakumulasi dalam sistem selama musim panas harus terbakar. Bau itu akan hilang dalam beberapa jam setelah pemanas menyala. Tapi mungkin kamu harus mengganti filter sistem pemanas setidaknya sekali dalam beberapa tahun. Mesin cuci pintu depanmu mungkin bau kayak air comberan dan jamur karena selalu terkena air. Tiap kali kamu buka dan tutup mesin cuci, kelembapan dari hasil kerja kerasnya tetap berada di bagian tutup. Itu lingkungan sempurna bagi bakteri berbau. Jika kamu ingin hentikan perkembangbiakannya, biarkan pintu mesin cuci dan laci deterjen terbuka selama beberapa jam setiap sehabis mencuci. Jika kamu lihat ada jamur di sana, campur cuka putih dengan soda kue sebanyak 1:1 untuk membersihkan jamur itu. Bau logam mengerikan di rumahmu yang tercium kayak amonia, sebetulnya memang amonia. Jika kamu bersih-bersih dengan amonia dan memakai pendingin berbasis amonia, kemungkinan ada yang bocor. Periksa peralatan rumah tangga yang memakai pendingin. Jika kamu nggak punya, bau amonia bisa berasal dari jamur yang tersembunyi di suatu tempat di rumahmu atau hewan pengerat yang mati di dalam dindingmu. Mau bagaimanapun, jangan cuekin bau ini ya, karena nggak akan bisa hilang begitu saja.